Oke Bapak, selamat pagi Bapak Camat Lura bersama Bapak Desa Keruni. Kami dari Media Pasola kembali lagi kita lakukan sebuah kegiatan yang berlangsung di Pantai Menangah Abah, di mana kita lakukan gelar upacara apel perdana yang dihadiri langsung oleh beberapa penjabat desa tingkat kecamatan Lura maupun desa definitif, dan juga adik-adik dari mahasiswa dan staf kecamatan Lura bersama Pol PP tingkat kecamatan Lura. Yang pertama di sini, hemat kami dari media, kami sudah melihat wujud yang begitu bagus di Pantai Menangah Abah, di mana ada beberapa bangunan seperti kafe, homestay dan lain sebagainya gitu. Dan juga informasi yang kami himpun itu bersumber dari dana Kemendes senilai 450 juta khusus untuk pembangunan beberapa item atau segmen yang ada di pesisir Pantai Menangah Abah. Kira-kira sarana apa dan dengan cara apa untuk menindaklanjuti Pantai Menangah Abah ke depannya sehingga menjadi ikon pariwisata yang terkhususnya di Kecamatan Lura. Silakan, Om. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari pemerintah desa, karena memang ini adalah wilayah Desa Keruni dan berdasarkan undang-undang desa, bahwa itu dikelola oleh desa. Dan program ini ke depan akan dikelola langsung oleh Bumdes Umakalada Desa Keruni Kecamatan Lura. Dan pengurusnya sudah siap. Kemarin juga baru pulang 2 orang pengurus Bumdes itu yang dikirim oleh Yayasan LSM Gita Pertiwi ke Jogja. Itu tujuan untuk pengembangan objek wisata yang ada dan potensi yang ada, termasuk dia punya bangunan yang sementara dikerjakan saat ini. Dan ke depan itu kami pemerintah desa tetap itu mengalokasikan anggaran untuk penambahan 1-2 bangunan, untuk penambahan dari bangunan bantuan dari Kemendes. Dan mungkin 2023 itu yang kami bangun itu mungkin pos masuk dan gapura pengucapan selamat datang di Pantai Menangah Abah. Itu dari dana desa. Mungkin begitu dan saya, Bapak. Ya, terima kasih Bapak Desa yang begitu antusias dengan aparat desanya. Saya selaku Kepala Wilayah Camat di Kecamatan Lura, satu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk pemerintah desa karena sudah melaksanakan program demi program. Teristimewa program terakhir ini adalah walaupun dana dari Kementerian Desa, yang mana sementara dibangun itu ada panggung seni, ada homestay atau pondok wisata ini yang orang bisa nginap situ, lalu ada kafe, lalu ada toilet di sana, lalu yang paling keren lagi ada gazebo atau lopo-lopo kecil ini untuk orang bernaung, begitu manakala panas dan hujan, begitu. Itu luar biasa. Hanya kebetulan saya selaku camat dan juga mantan kepala di bidang di destinasi pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, maka saya juga menyarankan untuk Bapak Desa supaya semakin kerjasama dengan konsultan perencana untuk buat master plan-nya itu dan rough desainnya itu semakin bagus. Yaitu sudah ada panggung kesenian. Mungkin homestay ditambah lagi Bapak Desa sehingga 4, 5 dan seterusnya. Tapi jaraknya 20 meter minimal supaya privasi orang betul terjaga. Mungkin orang diskusi bisnis dan lain-lain. Lalu mungkin ditambah lagi di sini misalnya seperti di Pandawa Beach di Bali atau Nusa Dua, ada tempat-tempat payung begitu di sini sehingga orang mandi pasir apa begitu. Lalu yang berikut bisa ditambah lagi perahu di laut ini
untuk yang dikendalikan oleh BUMDes, sehingga satu naik misalnya per jam 20.000 atau 10.000 dia keliling-keliling. Ditambah lagi kuda, sepeda, sehingga kendaraan berasap tidak boleh masuk. Yang ada di dalam adalah kuda dan sepeda. Lalu kuliner, ya, lalu harus ada peraturan desa. Kalau peraturan bupati atau perda masih lambat, maka peraturan desa yaitu tidak boleh bawa makanan dan minuman di area wisata. Tujuannya apa? Supaya orang bisa membeli kulinernya rakyat di sini yang siapkan, BUMDes siapkan supaya bisa laku. Supaya jangan mengotori juga wilayah kalau orang bawa sampah-sampah plastik, makan dan lainnya. Atau orang panggang-panggang malahan dia merusak kain. Itu tidak boleh lagi. Ya, seperti itulah, dan kita bisa sekali-sekali juga bisa ke Bali, ke Jogja dan lain-lain untuk melihat objek-objek wisata di sana Bapak Desa. Bisa menganggarkan tahun 2023 perjalanan dengan aparat desa bila perlu dengan pengurus BUMDes supaya orang lihat contoh di luar, oh begitu, supaya diterapkan di sini. Saya selaku camat sangat mendukung ini dan akan memperjuangkan juga lewat dana APBD 2 begitu, lalu kalau ada proposal ke APBD 1 bahkan APBN supaya kita dapat suntikan dana sehingga APBD Des ini itu bisa juga kita mencontohi pra-izin Desa Praijing Sumba Barat yang 300 juta minimal per tahun. Kalau bisa Karuni lebih dari itu karena kita punya aset yang luar biasa itu Manangapa. Bukan saja Manangapa, akan ada LDR di sana, ada kampung-kampung situs di sana, ada Mataliku di sana wisata air. Kalau di LDR sana adalah view, begitu. Sangat cocok untuk orang pra-wedding, bahkan juga orang berbulan madu kalau ada homestay yang bagus. Bisa kita menjadi program itu. Itu dari saya, nanti akan berkembang dalam diskusi-diskusi dengan segala stakeholder yang kaitan dengan kemajuan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya dan lebih khusus di Kecamatan Laura begitu. Dan pada intinya hari ini kita bicara di lokasi Desa Karuni, Pantai Manangapa. Terima kasih. Oke, makasih Bapak. Mungkin yang terakhir, mungkin sudah disinggung juga beberapa objek wisata dan saat ini sudah terlaksana beberapa bangunan begitu khusus di Pantai Manangapa. Sedangkan beberapa panorama atau destinasi pariwisata lainnya belum mendapat perhatian serius baik dari tingkat pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten hingga ke provinsi dan pusat itu. Kira-kira sebagai pimpinan tingkat Kecamatan Laura untuk membackup beberapa desa untuk kita serius memperhatikan beberapa panorama itu seperti apa? Ya, nanti kita akan lakukan diskusi dengan pimpinan kepala desa bersama jajaran bahkan tokoh-tokoh masyarakat, lalu pemerhati lingkungan dan wisata, begitu LSM, begitu seperti SIF ini, School Foundation ini, Sumba School Foundation ini di Budanta, lalu Mari Hotel dan lain-lain peminat atau pendukung pariwisata ini, lalu kita tuangkan dalam proposal begitu untuk diajukan satu di Musrenbang tingkat desa, lalu Musrenbang tingkat kecamatan, kita sampaikan ke Musrenbang kabupaten, dan selanjutnya kaitan dengan dana APBD 1 provinsi dan APBN pusat lewat kementerian-kementerian akan dalam bentuk diskusi dan juga dalam bentuk proposal sesuai permintaan dari yang bersangkutan sumber dana. Dan intinya adalah kita siapkan data-data yang valid. Data-data valid sangat penting seperti jumlah pengunjung, gambar lokasi, video dari lokasi wisata, bahkan program-program dari desa atau BUMDes, bahkan dari Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya. Itu yang kita akan lakukan. Terima kasih. Makasih Bu.